Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, ramai di media elektronik maupun di media sosial terkait dengan pemberitaan adanya seorang oknum guru honorer di bidang studi agama yang dipidanakan oleh orang tua siswa hanya dikarenakan sang guru tersebut memukul siswanya yang tidak mau sholat berjamaah. Tindakan ini dilakukan oleh guru karena sholat berjamaah menjadi salah satu program sekolah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siswa. Ini informasi yang saya dapatkan dari beberapa media elektronik dan media sosial yang ada. Kemudian ada pertanyaan, apakah guru yang menghukum siswa yang melakukan kesalahan dapat dipidana? Sementara apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah bagian dari pendidikan atau pendisiplinan siswa. Sahabatku sekalian, karena negara kita adalah negara hukum, maka untuk menjawab hal ini tentu harus berdasarkan aturan hukum yang ada. Pertama, kita bisa melihat tentang aturan guru. Guru dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama. Jadi dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi dari pengertian ini jelas bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Terkait dengan perlindungan guru dalam pelaksanaan tugas tercantum di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, pada pasal 39 ayat 1 dikatakan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pada ayat 2-nya dikatakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pada ayat 3-nya dikatakan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Jadi berdasarkan pasal 39 ini jelas bahwa seorang guru dalam melaksanakan tugasnya juga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya juga tercantum di dalam pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Pada pasal 40 ayat 1 dikatakan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kemudian pada pasal 41-nya ayat 1 dikatakan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Jadi baik guru maupun siswa dalam satuan pendidikan sama-sama mendapatkan perlindungan. Kemudian terkait dengan adanya kasus oknum guru yang melakukan pemukulan terhadap siswanya yang tidak mau ikut melaksanakan sholat berjamaah atau tidak mau mengikuti program sekolah, dan kemudian orang tua siswa tidak terima atas perlakuan guru tersebut, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib, maka
hal ini juga dibenarkan. Kenapa? Karena melakukan pemukulan terhadap siswa apapun alasannya, baik karena alasan untuk mendidik atau melakukan pendisiplin terhadap siswa, merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena pada dasarnya, anak atau siswa dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun kejahatan lainnya. Sahabatku sekalian, jadi pada intinya baik guru maupun siswa sama-sama mempunyai perlindungan hukum. Untuk siswa atau anak, perlindungan hukumnya diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan kemudian sudah ada 2 kali perubahannya, itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Untuk sahabatku yang berprofesi sebagai guru, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya yakin apa yang dilakukan guru seperti dalam kasus ini tentu bertujuan baik, tentu mempunyai maksud baik agar anak mau melakukan sholat berjamaah. Namun saya juga berpesan bahwa saat ini seorang guru tidak boleh lagi melakukan pendisiplinan siswa atau menghukum siswa yang bersalah atau tidak menjalankan program pendidikan yang ada di sekolah. Lantas guru seenaknya menghukum siswa dengan cara-cara kekerasan, seperti dengan cara memukul, menampar, menendang, dan dengan cara kekerasan lainnya. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka guru yang melakukan tindakan kekerasan tersebut, apapun alasannya, guru yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum siswa dan orang tua dalam melakukan pengaduan ke pihak berwajib. Memang ini menimbulkan dilema bagi seorang guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pendidikan dan penegakan aturan tata tertib di satuan pendidikan. Namun di sisi lain, guru juga takut dipidanakan jika melakukan pendisiplinan atau menghukum siswa yang melakukan kesalahan. Memang kita tahu bahwa tidak semua siswa yang menempuh pendidikan berperilaku baik. Ada juga yang nakal atau susah diatur. Maka disinilah peran seorang pendidik atau seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sehingga pendidik diberi kewenangan untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada siswa. Namun yang perlu diingat adalah bahwa hukuman yang diberikan guru atau pendidik kepada siswa haruslah yang bersifat mendidik, bukan mendidik atau menghukum siswa yang melakukan kesalahan dengan cara-cara kekerasan seperti memukul, menampar, menendang, dan kekerasan lainnya. Apapun alasannya, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Memang berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, pada pasal 39 ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Kemudian pada pasal 39 ayat 2 dikatakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jadi sahabatku sekalian, dari ketentuan pasal ini jelas bahwa kewenangan guru dalam memberikan hukuman kepada siswa hanya terbatas pada teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik. Bukan dengan cara kekerasan seperti dengan cara menampar, memukul, menendang, dan melakukan kekerasan lainnya.
Sahabatku sekalian, terhadap kasus guru yang melakukan pemukulan terhadap siswanya yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah atau tidak mau mengikuti kegiatan program sekolah, kemudian oleh orang tua siswa guru tersebut malah dipidanakan. Apa yang dilakukan oleh orang tua siswa merupakan hal yang wajar, karena apa yang dilakukan oleh orang tua siswa adalah bagian dari perlindungan terhadap anak. Namun hal-hal seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi guru maupun orang tua siswa bahwa pendidikan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Kedua belah pihak hendaknya bisa saling koreksi diri, saling introspeksi diri, dan guru hendaknya tidak melewati batas-batas dalam melakukan pendisiplinan atau menghukum siswa, karena aturannya sudah jelas. Kemudian orang tua siswa haruslah memahami posisi guru dalam melakukan pendidikan terhadap anak didiknya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini hendaknya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah. Kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan bisa menjalankan peran dan tugas masing-masing. Kemudian saat ini juga sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.